Ardian dan teman aku Noval, Tessa, dan Karen. Saat ini aku berada di Jalan Gelat Nyawang. Jalan Gelat Nyawang merupakan salah satu jalan yang berada di kawasan pusat kota. Nah, tepatnya kawasan ini berada di Kabupaten Coblong. Nah, jalan ini memiliki panjang sekitar 1,5 km dan menghubungkan jalan antara Ganesha dengan Jalan Taman Sari. Nama Jalan Gelat Nyawang ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti jalan yang gelap dan tidak terlihat. Nama ini didirikan karena pada masa lalu jalan ini memang sangat gelap dan sepi, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Jalan Gelat Nyawang Bandung merupakan salah satu jalan yang berada di kawasan pusat kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Coblong, Kecamatan Coblong. Jalan ini memiliki panjang sekitar 1,5 km yang menghubungkan Jalan Ganesha dengan Jalan Taman Sari. Jalan ini juga berdekatan dengan kampus Institut Teknologi Bandung. Nama Jalan Gelat Nyawang berasal dari bahasa Sunda yang berarti jalan yang gelap dan tidak terlihat. Nama ini diberikan karena pada masa lalu, jalan ini memang sangat gelap dan sepi, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan kota Bandung, Jalan Gelat Nyawang mulai mengalami perubahan. Jalan ini menjadi lebih ramai dan terang karena banyak dibangun fasilitas umum, seperti taman, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Jalan ini juga menjadi lokasi usaha bagi banyak pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam barang dan jasa seperti makanan, minuman, aksesoris, dan jasa parkir. Namun, terdapat beberapa masalah baru yang timbul seiring dengan perkembangan jalan ini, seperti penataan parkir kendaraan yang masih terlihat tidak rapi, trotoar yang rusak, sebaran dan letak pedagang kaki lima yang tidak teratur, dan penerangan jalan yang dirasa masih kurang. Selanjutnya adalah kendala yang ditemukan. Ada beberapa masalah yang dapat kita lihat pada Jalan Gelat Nyawang. Yang pertama adalah kerusakan trotoar dan jalan berlubang. Beberapa bagian trotoar di Jalan Gelat Nyawang mengalami kerusakan seperti pecahan trotoar yang berserakan, tanah dan sampah daun kering yang menumpuk, dan ruas jalan yang berlubang. Hal ini tentu saja mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang melintasi jalan tersebut. Yang kedua adalah minimnya penerangan jalan. Jalan Gelat Nyawang juga termasuk salah satu jalanan di kota Bandung yang gelap dan minim cahaya lampu penerangan untuk jalan. Hal ini berbahaya terutama di malam hari, karena dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas atau tindak kriminalitas. Dan yang terakhir adalah penataan kawasan yang kurang optimal. Jalan Gelat Nyawang merupakan salah satu kawasan yang perlu ditata lebih baik, karena berada di tengah kota Bandung dan dekat dengan kampus ITB yang merupakan ikon kota. Penanaman pohon yang kurang tepat, dan juga relokasi pedagang kaki lima mungkin dibutuhkan agar trotoar menjadi lebih aksesibel bagi pejalan kaki. Selain kendala, ada juga potensi yang terdapat dalam Jalan Gelat Nyawang. Yang pertama adalah wisata kuliner, di mana kawasan ini memiliki potensi untuk dijadikan kawasan wisata kuliner, khususnya wisata kuliner halal. Jalan Gelat Nyawang merupakan salah satu kawasan yang akan menjadi zona wisata halal di kota Bandung yang terintegrasi. Untuk yang kedua adalah kawasan wisata atau landmark baru, di mana kawasan Jalan Gelat Nyawang berdekatan dengan sejumlah destinasi wisata lainnya, seperti Kebun Binatang Bandung, Forest Walk Babakan Siliwangi, hotel-hotel, Institut Teknologi Bandung, dan restoran yang cukup lengkap. Dan yang ketiga adalah Jalan Gelat Nyawang dekat dengan pusat pengkajian Islam, di mana pusat pengkajian Islam yang dimaksud adalah Masjid Salman ITB, yang merupakan salah satu pusat pengkajian Islam di kota Bandung. Di masjid ini, terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam, seperti kajian, seminar, diskusi, pelatihan, dan penerbitan buku. Masjid Salman ITB juga memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan potensi mahasiswa ITB, khususnya dalam keagamaan. Selanjutnya adalah elemen fisik pembentuk. Yang pertama ada trotoar. Trotoar merupakan elemen pembentuk fisik yang berfungsi sebagai jalur bagi pejalan kaki. Trotoar di Jalan Gelat Nyawang memiliki lebar sekitar 1,5 meter dan terbuat dari beton. Namun, beberapa bagian dari trotoar di Jalan Gelat Nyawang mengalami kerusakan, seperti pecahan trotoar akibat akar pohon yang bertumbuh, kemudian ada juga tanah dan sampah daun kering yang menumpuk, dan ruas jalan yang berlubang. Hal ini tentu saja mengganggu
kenyamanan dari pejalan kaki yang menggunakan trotoar tersebut. Selanjutnya adalah kios. Kios merupakan elemen pembentuk fisik secara tetap yang berfungsi sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima atau PKL kuliner yang berjualan di Jalan Gelap Nyawang. Kios-kios ini disediakan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari penataan kawasan dan relokasi PKL yang berjualan pada jalan tersebut. Terdapat sekitar 40 kios yang ditempati oleh PKL kuliner yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Masjid Salman ITB. Namun, ada beberapa kios yang didirikan pada trotoar sehingga mengganggu sirkulasi dari pejalan kaki. Dan yang terakhir adalah taman. Taman merupakan elemen pembentuk fisik yang berfungsi sebagai ruang publik yang hijau dan asri. Taman di Jalan Gelap Nyawang memiliki luas sekitar 5 meter dan terletak di antara kios-kios kuliner. Tanaman pada taman tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti bangku, lampu, tempat sampah, dan juga tanaman hias. Taman ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati kuliner halal sambil bersantai di bawah pohon. Pola penggunaan Jalan Gelap Nyawang memiliki variasi yang mencerminkan dinamika aktivitas manusia sepanjang hari. Pagi hari dimulai dengan suasana yang relatif sepi, di mana beberapa pejalan kaki berjalan dengan langkah santai, sementara beberapa penjual kaki lima mulai membuka usahanya. Pada siang hari, jalan tersebut semakin ramai dengan aktivitas. Pengunjung berdatangan untuk menikmati berbagai hidangan kuliner yang tersedia di sepanjang trotoar. Saat sore menjelang, suasana Jalan Gelap Nyawang berubah menjadi lebih tenang. Beberapa orang masih menikmati kuliner sore, sementara yang lain mulai meninggalkan kawasan tersebut untuk pulang ke rumah. Ketika malam tiba, Jalan Gelap Nyawang menjadi semakin hidup. Lampu-lampu yang terpasang di jalan dan warung makan mulai dihidupkan untuk menerangi kawasan. Kawasan kuliner semakin ramai dengan pengunjung yang mencari santapan malam. Sebagai kesimpulan, Jalan Gelap Nyawang di Bandung memiliki sejarah dan perkembangan yang menarik seiring waktu. Awalnya dikenal sebagai jalan yang gelap dan sepi, kini mengalami transformasi menjadi kawasan yang ramai dengan aktivitas kuliner dan kegiatan sosial. Namun bersamaan dengan pertumbuhan tersebut, muncul pula beberapa masalah seperti kerusakan trotoar, minimnya penerangan jalan, dan penataan kawasan yang kurang optimal. Meskipun demikian, terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan di Jalan Gelap Nyawang. Potensi tersebut melibatkan wisata kuliner halal, menjadi kawasan wisata atau landmark baru, dan mendukung kegiatan mahasiswa yang tinggi di sekitar kampus ITB. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kawasan yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang muncul dan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan elemen-elemen fisik seperti trotoar, kios, dan taman, Jalan Gelap Nyawang memiliki dasar yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Pola penggunaan jalan yang berubah-ubah sepanjang hari menciptakan dinamika yang menarik dan mencerminkan keberagaman aktivitas manusia. Dengan perencanaan yang baik, penataan kawasan yang optimal, dan peningkatan infrastruktur, Jalan Gelap Nyawang memiliki potensi untuk menjadi destinasi yang menarik dan berkontribusi positif bagi Kota Bandung. Si kecil panas demam, berikan Thermorex sirup turun